Malaikat mengatakan pemuda tadi ini sebetulnya dulu adalah pezina. Yang tiap orang kaya, pezina yang luar biasa. Pernah diceritakan ada satu pemuda meninggal dunia di tengah padang Sahara. Ini kisah nyata ya, tapi kisah nyata ini di akhir zaman kan kadang-kadang seperti dongeng. Nah anehnya itu kita kalau dengar kisah nyatanya wali, dianggap seperti dongeng, dengar Harry Potter yang dongeng seperti nyata. Cinderella yang dongeng dianggapnya nyata. Harry Potter yang itu khayalan dianggapnya nyata. Kisah-kisah wali yang itu nyata dianggap dongeng. Ini kan terbaliknya kita nih ya. Wallahu a'lam. Tapi yang terjadi ya seperti ini. Itu ada seorang pemuda meninggal dunia di tengah padang Sahara. Kebetulan pemuda tadi ketemu sama seorang soleh. Jadi orang soleh ketemu pemuda itu, terus pemudanya meninggal. Orang solehnya bingung. Karena sebelum meninggal ada dialog. Anak muda ini tampaknya pakaiannya tampak pakaian orang-orang soleh gitu. Ya, tapi sangat zuhud, ya sangat zuhud. Sangat gak ngurus dunia. Maka sama orang solehnya ditegur. Kamu jangan sok soleh. Ya, jangan sok soleh. Maka dijawab sama pemuda tadi, saya nggak sok soleh. Saya soleh bener. Ya, saya soleh bener. Nah, kalau kamu soleh bener, setiap soleh bener ada buktinya. Nggak bisa ngaku. Ini saya terjemahkan dengan bahasa bebas ya, biar mudah dicerna. Kalau soleh bener nggak ada ngaku-ngaku, harus ada bukti. Ya kamu soleh bener. Oh, silakan, boleh uji saya dengan apapun. Pemudanya pede. Ya udah, kalau kamu soleh itu ciri-ciri orang soleh. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang soleh itu kalau disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Nah kalau kamu nyebut nama Allah kira-kira seperti apa? Oke, kata anak muda tadi, saya akan sebut nama Allah dengan segenap hati saya. Tapi resiko bapak yang tanggung. Oh siap. Resiko saya yang tanggung, siap. Ini bapak tadi yang soleh juga heran juga. Resiko apa gitu kan? Resiko apa? Akhirnya pemuda tadi mengucapkan, Allah. Meninggal dunia. Langsung meninggal dunia karena putus ya. Jantungnya pedot, putus jantungnya karena rindu sama Allah Ta'ala. Allah meninggal dunia. Orang solehnya kaget. Bener ini resiko nih. Karena di padang Sahara seorang diri harus mengurus jenazah, wajib hukumnya. Dia harus memandikan, dia harus mengkafani, dia harus menyolatkan, dia harus menguburkan. Bingung. Gimana ini? Akhirnya diberi tanda. Jadi jenazah tadi diberi tanda. Cari pelepah-pelepah kurma, batu, sekelilingnya. Biar nggak didekati oleh hewan buas. Kemudian beliau orang soleh tersebut pergi cari desa terdekat. Cari bantuan. Ke desa terdekat, nggak lama ketemu desa, kembali ke situ bersama masyarakat. Ternyata jenazahnya udah hilang. Tapi nggak ada tanda tapak kaki, ya nggak ada tanda ada hewan. Dalam kondisi yang bingung seperti itu, orang soleh tersebut mendengar suara tanpa rupa. Ya, jangan kamu heran, anak muda ini sudah dikafani, dimandikan, dikafani dan disolatkan oleh para malaikat. Para malaikat yang ngurus jenazahnya. Kemudian ditanya, dialog itu, terjadi dialog. Mungkin ada yang nanya, kok bisa dengar suara malaikat? Lalu ketemu malaikat aja bisa kok, apalagi cuma dengar suara. Dalam hadits yang sahih disebutkan, ada malaikat-malaikat itu yang menjelma jadi manusia. Dan ngaku saya adalah malaikat. Jadi umatnya Rasulullah SAW ini punya banyak keistimewaan. Tapi jangan kemudian kita ngaku-ngaku, kemarin saya ketemu malaikat. Wah, aliran sesat ini. Ya, karena yang ketemu nggak ngaku-ngaku ya. Ya. Ini cerita diceritakan orang soleh tersebut untuk suatu hikmah. Biar orang lebih semangat. Setelah menjelaskan ayat Quran, jelaskan hadis, kemudian beliau punya pengalaman spiritual, diceritakan. Biar kita lebih bersemangat. Malaikat mengatakan pemuda tadi ini sebetulnya dulu adalah pezina. Yang tiap orang kaya, pezina yang luar biasa. Kemudian suatu malam dia mimpi masuk neraka. Akhirnya dia bangun takut. Dalam keadaan takut dia bertobat. Dan bertobat itu ya dia berjalan meninggalkan semua kebiasaannya. Pergi bahkan meninggalkan kotanya. Karena dia khawatir kok tinggal di kota itu nanti ketemu temannya kambuh lagi. Jadi dia melakukan perjalanan, pokoknya saya niat tobat cari tempat yang baru, biar nggak kambuh lagi.
Nah, suatu ketika di tengah jalan ketemu sama orang yang kelaparan. Bapak-bapak tua kelaparan. Bapak tadi mengatakan, wahai pemuda, sungguh aku udah berapa hari nggak makan. Tolong beri aku sesuatu untuk nyambung nyawa. Pemuda itu mengatakan, Bapak saya nggak punya apa-apa, nggak punya uang. Tapi ini saya masih punya baju dua. Satu untuk pakaian, satu untuk bawaan. Seperti orang haji itu ya. Nah, ada pakaian bawah, ada pakaian atas. Ini yang atas saya lepas, silahkan Bapak pakai. Nanti di desa dijual, bisa beli makan. Terima kasih nak. Nah, Bapak tadi pergi kemudian angkat tangan berdoa, ya Allah, sebagaimana dia telah menyelamatkan aku dari kelaparan, selamatkan dia dari siksa api neraka. Maka Allah mengabulkan doanya orang yang disedekahi tadi, Allah mengampuni semua dosanya, dan Allah meletakkan dia ke dalam surga, berkat sodakohnya yang satu itu. Jadi bukan karena tobatnya yang kemarin yang luar biasa, tobat itu kan bahasa luar biasa, yang ngangkat derajatnya karena sedekah pada orang yang tepat, yang sangat membutuhkan.